Hai guys, hari ini kita udah nyampe di Baduy luar. Kita pengen masuk ke Baduy dalam, tapi kita mulai rekaman videonya di sini karena kalau dalam kita menghargai adat, menghargai tata krama, menghargai adab dan kepada alam dan juga kepada masyarakat Baduy dalam. Kita nggak menggunakan alat elektronik sama sekali. Nggak ada lampu juga nggak di dalam. Iya, nggak ada listrik juga. Nggak ada listrik. Iya. Jadi di saat dalam tuh kita nanti pakai apa? Lampu penerangannya pakai minyak goreng. Minyak goreng. Iya, Dari mana awalnya tuh? dari minyak kletik, minyak kelapa. Oh, minyak kelapa. Iya, Mau bekas atau yang baru? baru, Baru ya? bekas juga bisa. Oh, iya. Bisa. Iya. Itu ya sampai kira-kira bertahan nggak sampai pagi? Nah, biasanya satu lampu itu kalau sampai pagi itu 2 kali ngisi minyaknya. Oh, 2 kali isi. Iya. Jadi tapi nggak begitu terang dong ya? Ya, lumayan Seperti lah ya. kayak lilin doang. Iya. Ada obor nggak? Obor-obor. Obor biasanya kalau di atas itu obornya pakai bambu kering. Bambu kering terus. Iya, itu dipakai obor juga. Minyak- Pancar namanya. Minyaknya apa? Nggak pakai minyak kalau bambu. Oh, gitu. Iya, bambu Dia- kering disenget aja Ingat apa tuh? di apian Oh, pakai itu Hmm. kayak Arang gitu. kayak obor juga itu. Oh, iya, Namanya iya, iya. pancar, Pancar. bukan pemancar. Jadi nanti kita akan nginep. Sayang banget kita nggak bisa dokumentasiin, tapi nggak apa-apa. Jadi ini hak suku Baduy dalam nggak akan bisa kita expose dan itu menariknya di situ malahan. Jadi kita belajar hidup kembali seperti nenek moyang kita dulu. Dengan seperti itu kita bisa hening, bisa mendengar lebih baik. Kenapa kita sulit sekarang itu mendengar? Karena kita terbiasa banyak mendengar keriuhan. Nah, maka malam ini kita pengen nginep nih di Baduy dalam. Gimana bisa hening? Nah, kira-kira kalau di sana orang Baduy dalam tidurnya jam berapa? Tergantung, biasanya jam 9, jam 10 udah pada tidur Udah kalau pada nggak ada tidur. tamu. Kalau ada tamu nemenin ngobrol bisa sampai tengah malam, jam 11, jam 12 masih bisa. Tapi kalau Baduy dalam tuh mereka, apakah mereka itu semuanya eh, bangunnya agak pagi nggak sih? Biasanya pagi, Pagi. jam 6 udah pada pagi. Udah pada pergi ke ladang. Jam 7 udah pada pergi ke ladang. Malahan kalau di Baduy dalam itu kesehariannya kebanyakan menginap di saung ladang. Oh, ya, ya, Jadi ya. rumah itu kadang-kadang sepi, orangnya pada di ladang semua. Jadi kalau ini nih kalau makan ikan, makan ikan nggak? Makan sih. Makan. Oh, berarti ada kolam atau apa? Kalau kolam sih nggak ada. Jadi Hmm. kalau buat beli ikan misalnya beli di sini, Hmm, di oh, luar Baduy gitu. oh, ya, ya. Kalau di dalam itu nggak ada kolam. Oh, nggak ada kolam. Paling bisa mancing, bubu, ngambil ikannya gitu. Oh, di sungai. Iya, Tapi sungainya masih ya, banyak ada ikan nggak tuh? ada sih. Cuman kalau pengen banyak mah agak sulit juga. Tapi kita di orang Baduy dalam nggak bisa bikin kolam. Nggak boleh, bukan nggak bisa. Kalau dibolehin mungkin bisa, cuman Iya, iya, iya. aturan adat nggak boleh. Jadi nggak boleh beternak ayam juga. Iya, cuman ayamnya ayam liar. Oh, jadi alam liar. Jadi jadi keren banget. Jadi segala sesuatu pure alami. Jadi apapun yang kita makan, apapun yang ada di sekitar kita alami pemberian dari semesta. Jadi pengejauhan tahan dari Ibu Pertiwi, di mana setiap orang mendapatkan apa yang telah diberikan Ibu Pertiwi untuk kita makan dan kita konsumsi. Jadi bukan disengaja dibuat-buat ya. Apanya? Misalnya buat kolam, buat peternakan gitu ya. Nggak sengaja dibikin. Ada alasan dari leluhur. Ya leluhur emang dari dulu kayak gitu atau Dari dulu kayak gitu deh. Jadi nggak boleh ada perubahan. Dari awalnya nggak ada kolam ya, nggak boleh. tapi dari dulu Mas Wawan, Wawan dari dulu sejak sampai sekarang masih sama nggak? Saya ingat aku masih sama. Masih sama ya? Iya. Ya mudah-mudahan ke depannya begini aja. Dari sejak kecil gitu masih sama. Sama. Sama ya. Kan kami juga minta kerjasamanya untuk menjaga tatanan adat di situ. Iya. Jadi kami bisa menerima tamu dan harus bisa ngikuti aturan adat di situ.
Ya, tamu diterima dengan syarat mengikuti aturan adat. Iya. Jadi udah sejak tahun berapa pertama kali Baduy Dalam ini terbuka untuk orang? Kalau untuk Cikesik sih masih berapa tahun ya? Dari tahun 2018-an paling. Kenapa tuh dibuka? Karena dulu itu warganya belum akrab juga sama tamu. Jadi kalau ada tamu misalnya nggak bisa ngobrol-ngobrol gitu. Jadi bisa alasan juga nggak banyak pendatang juga. Oh, jadi dulu warganya tuh bahasa Sunda aja, nggak bisa bahasa Indonesia. Jarang banget gitu. Sekarang mah karena sering ada pendatang jadi sedikit-sedikit paham gitu. Jadi kurang bisa setik kurang nyambung gitu ngobrol sama Indonesia. Iya, iya, iya. Sebenarnya Pertanyaan selanjutnya nih, bisa nggak orang Baduy itu main HP? kalau orang Baduy dalam sih nggak boleh. Maksudnya kalau dia lagi keluar nih ke sini. Kalau dari luar mah kalau misalnya sebentar-sebentar misalnya pinjam punya orang boleh. Kalau mempunyai nggak boleh. Oh, kalau mempunyai nggak boleh. Iya, iya, iya. Jadi kalau mereka, tapi kalau kan di sini nih udah Badulir, mereka kan udah interaksi banyak hal, mobil, kendaraan. Tapi mereka tetap jaga adat nggak naik mobil. Kalau untuk orang adat tetap menjaga adat. Hmm. Kalau untuk ke Jakarta pun juga harus tetap jalan kaki. Iya. Pernah jalan kaki ke Jakarta? Pernah. Berapa jam tuh? Bukan hitungan jam harian. Oh, harian. Kalau dari sini ke Jakarta itu 3 hari. 3 hari. Oh, berarti nginep di jalan gimana? Di jalan awalnya seketemunya aja. Oh, jadi sesampainya aja ya, sampai mana udah di situ. Iya. Yang penting aman gitu. Biasa kalau ke Jakarta tuh orang Baduy itu biasanya tuh bawa apa namanya tuh? Bawa madu, bener gak tuh? Misalnya bawa madu, aksesoris kerajinan tangan, semacam tas koja, gelang misalnya. Tapi ya, biasa juga ada yang Baduy baju putih, gimana tuh? Kalau baju putih sih emang sih Baduy dalam itu pakaiannya putih sama hitam doang. Cuman punya 2 pilihan doang. Oh, cuma tapi kalau biasa sih dapat Baduy, orang Baduy itu masih naik kereta. Kalau Baduy luar sih naik kereta, kalau orang dalam ya nggak boleh kereta juga. Harus jalan. Apa setiap orang Baduy dalam itu adalah orang Sunda atau Sunda emang. Sunda? Iya. Sundana Sunda kasar. Oh, Sunda Banten lah ya. Iya. Karena aksennya itu beda sama Sunda yang di Garut, di mana agak mendayu-dayu kalau Garut. Jadi udah lama jadi ini di sini. Apa jadi guide misalnya ngantar masuk. Baru paling ke 3 tahunan lah. Iya. Biasa nggak ada turis dari luar negeri gitu. Kalau turis paling bisa ke Baduy luar. Oh, kenapa nggak bisa ke Baduy dalam? Nggak tahu gue soalnya katanya nggak boleh. Jadi kalau turis di banyak ke Baduy luar. Oh, Baduy luar. Oh, mereka nggak bisa Nggak, karena aturan adat atau gimana? karena aturan adat emang. Jadi kalau buat turis ke Baduy luar gitu. Oh, turis Baduy luar. Jadi selama ini turis cuma lihat Baduy luar aja berarti. Iya. Nah, sekarang di dalam lagi musim buah apa? Belum musim durian baru berbunga sekarang. Waduh, ketinggalan kita. Padahal dari tadi tuh pada cari duren. Waduh, ada beneran duren. Tapi itu ada di dalam ada nggak pohon jambu? Jambu Nggak ya? nggak ada. Iya. Jadi kita nggak boleh nanam yang tidak pernah ada di situ. Iya. Paling yang ditanam di situ durian, pete, paling apa ya? Pisang, yang lainnya kopi, cengkeh enggak di dalam. Karena kenapa nggak ditanam? Karena memang nggak ada dulu. Jadi alasannya dari dulu memang udah nggak ada, jadi nggak tanam lagi. Iya. Iya. Jadi konsepnya alami banget. Jadi konsepnya tuh apa yang pernah ada tidak kita rubah dan kita tidak tambah, tidak mengurangi, tidak menambahi. Jadi benar-benar bahwa apa yang diberikan oleh semesta, apa yang diberikan oleh tanah, itulah yang kita ambil. Ini konsep tradisional, hidup tradisional seperti itu. Maka alamnya tetap lestari, terjaga dan
memberikan manfaat yang banyak. Terima kasih Mas Wawan ini. Wawan apa sih? Ayah Wawan. Ayah Wawan. Terima kasih banyak. Tunggu pada video selanjutnya. Kurang paham udah jawab. Hah? Kurang paham tentang TikTok jawab. Siapa yang biasa? Jadi ceritanya Begini aja. Setahu saya. Iya. jadi Baduy luar itu adalah penghubung suku Baduy asli. Enggak, ini cerita dulu. Nanti Andi tinggal mengulas pertanyaannya. Baduy luar itu penghubung. Masalahnya dia Wawan bisa jawab enggak? Aku cerita aku dengar, ntar kamu mancing Pak Wawan nanya. Apa tadi pertanyaan? Ya, jadi Baduy luar itu penghubung Baduy dalam ke dunia luar, termasuk ke pemerintahan. Jadi kalau ada tamu dari luar, Dipasang dulu ya. Baduy luar yang ngadepin. Ya. Baduy luar yang ngadepin, dia yang menjembatani komunikasi. Betul. Terus tadi pernikahan, nah gimana apakah orang Baduy Oh iya. bisa menjadi orang Baduy luar? Ternyata bisa. Coba Ibu. Iya. Oke Pak. Lanjut podcast kedua. Potong-potong nggak? Iya. Edit. Nanti ada meleset kata-kata dikit. Ya, udah mulai Pak. Udah. Jadi welcome to selamat datang. Kita lanjut ke part 2, masih wawancara sama siapa? Ayah Wawan. Ayah Wawan. Ayah Wawan ini orang Baduy, penduduk Baduy dalam yang akan menjadi guide kita ke Baduy dalam. Kita sekarang masih di Baduy luar nih. Masih nungguin rombongan yang dari Rangkas Bitung, dari stasiun Rangkas Bitung. Jadi, Ayah Wawan, kita mau nanya lagi nih, misalnya orang Baduy nikah nih, ini penting nih, soalnya teman saya sebelum kesini tuh pada suka nanya, tolong ya cariin tete Baduy dalam, katanya manis. Saya mah kan maunya jalan-jalan ngeliatin alam. Tapi memang benar nggak sih kalau orang Baduy dalam itu nggak bisa nikah sama Baduy luar? Memang iya sih, nggak boleh. Nggak boleh ya. Iya. Jadi yang banyak itu, jadi dari keluarga yang di dalam aja yang makin banyak gitu. Iya. Malah di dalam itu sistemnya dijodohkan. Oh, jodohkan. Siapa yang jodohkan? Orang tua kita. Oh, sama keluarganya ini gitu. Iya. Jadi ya Wawan juga bagian dari korban ya, bukan korban tapi dijodohkan juga. Iya. Oh. Iya. Dan itu udah sejak dulu ya. Udah ada sejak dulu. Dari kecil. Dari kecil. Malah kalau di dalam itu ada sistem cadangan. Cadangan apa tuh? Cadangan, jadi misalnya saudaranya hamil, misalnya sama-sama hamil, nanti kalau misalnya yang satu laki yang satu cowok, kita dijodohkan. Ada yang kejadian seperti itu juga. Ada. Menarik. Jadi kemudian kalau pernikahan itu apa diadain acara atau gimana? Emang ada. Diadain acara selamatan. Tapi sederhana, nggak pakai hiburan gitu. Cuman ngariung biasa aja. Ngumpul keluarga aja. Iya. Biasa kalau wanita Baduy dalam itu nikah umur berapa? Biasanya di sekitar 17-18. Tapi ada yang di sekitar 15 tahun juga ada sih. Kalau buat laki 20 sampai 25 tahun itu minimal biasanya itu. Kalau Baduy dalam biasanya tuh ceweknya kerjanya apa? Kalau untuk Baduy dalam itu biasanya cara berladang, cara menumbuk padi, memasak, menyuci, menunun misalnya. Menunun. Iya, itu kewajiban seorang perempuan. Iya. Jadi ya saya dulu waktu SD tuh suka dengerin gitu masyarakat yang masih nun, masih berladan, ternyata baru ketemu sekarang dulu. Dulu waktu SD kan dicerita di IPS ilmu sosial kayak gitu. Nah, pertanyaan kemudian, kalau apa sih ciri membedakan Baduy luar sama Baduy dalam, apa yang membedakan tuh? Dari segi pakaian juga ada perbedaan. Kalau Baduy luar batik biru, pakaiannya bawahnya batik biru, bajunya hitam. Kalau Baduy dalam baju, kalau di sini kan baju disebutnya jamang.
Apa tuh? Ini bajunya jamang. Kalau orang dalam itu jamang kurung, nggak ada kancing ininya. Oh, Kalau nggak boleh Baduy kancing. luar ada kancing ininya. Oh, Baduy dalam tetap baju kurung. pertanyaannya nih siapa yang jahit nih? Ini mah udah jahitan ini. Modern mah ini mah. Ini udah jahitan luar emang, cuman Oh. ciri khasnya Baduy dalam gitu. Oh, jadi dijahit di luar nggak apa-apa, yang penting Iya. dia masih ciri khas Potongan potongan khas dalam. dalam. Tapi dalam bisa nggak bikin itu pakaian juga? Bisa. Hmm. Memang kalau buat acara, misalnya buat acara adat itu harus bikin jahitan tangan itu. Oh, Nggak boleh. jahitan tangan. Nggak boleh jahitan luar. Terus mereka di Baduy dalam punya itu enggak sih? Apa? Jarum. Jarum ada. Ada. Buatan sendiri atau gimana? Beli itu mah. Beli dari luar. Iya, biasanya Oh. ada yang bawa alatnya juga. Hmm. Bawa benang, jarum, Hmm. bahan bajunya juga. Ada yang bawa dagang bahan. Dagang bahan. Oh. Tapi nggak boleh sembarang yang jual. Misalnya, Misalnya ada nih orang nih, saya mau jual di dalam, boleh nggak gitu? itu mah orang Baduy luar biasanya ada khususnya tukang dagang. Oh, jadi nggak boleh misalnya saya dari Jakarta mau jualan ke dalam. Iya, kayaknya nggak boleh. Dari untung ya. Jadi apa? Seru, menarik. Jadi sebenarnya Baduy luar itu yang membedakan dia dengan masyarakat biasa cuman pakaian sama apa tuh? Pakaian sama kesehariannya juga beda. Apa tuh gimana keseharian? Kalau di Baduy luar kan bisa naik mobil, misalnya bisa kemana aja gitu. Di orang dalam itu nggak boleh naik mobil, harus jalan kaki. Kalau bertani sama, di Baduy luar harus menanam padi juga. Apakah orang Baduy luar itu bisa berkantor? Enggak, orang Baduy sama aja di Hah? sama aja di kebun semua. Oh, di kebun semua. Oh, jadi mereka nggak ada namanya kerja kantoran atau apa gitu ya? Enggak. Ya. Mengenai tentang ini, kalau orang Baduy nggak suka ininya, misalnya, oh ini dulu kakek saya dikuburin sini, ini, ada nggak tuh yang namanya? Ini saya dari keturunan ini gitu. Apanya? Dulu kakek saya kepala suku, terus naik. Ada sih. Ada keturunan Puun misalnya. Apa itu pun? Puun itu salah satu apa namanya? Tokoh adat di sana. Tokoh adatnya. Kalau disebut ini mah jenderal nah. Oh, jenderalnya. Sering banget tuh kalau di mana? Kalau ada seserahan ke gubernur Oh, itu Banten di Tebak. itu Baduy luar ya? Baduy dalam juga. Oh, ikut keluar juga. Kapan tuh? Setiap beres panen itu biasanya akhir tahun. Oh, akhir tahun di seserahan itu ya. Iya. Itu barengan banyak. Barengan setiap kampung harus. Oh. Ya. Terima kasih Mas Wawan. Kita cukupkan part kedua daripada jalan-jalan kita ke suku Baduy dalam. Terima kasih banyak. 1, 2. Hai, jadi kita lanjut lagi part ketiga jalan-jalan kita ke Baduy dalam. Kita mau lihat suasana hari ini, suasana perbatasan sebelum kita masuk ke Baduy dalam. Jadi ini namanya Terminal Cicahe, yang mana seluruh mobil-mobil elok yang mengantarkan wisatawan menuju Baduy dalam itu stay-nya di sini nih. Nah, di sini ada beberapa elok. Nah, seperti inilah suasana terminal akhir Cicahe. Nah, di sini nanti kita ketemu sama suku-suku Baduy dalam yang mana mereka akan jadi guide, porter yang bawa-bawa barang-barang kita. Dan di sini kita mulai akan berjalan kaki sepanjang beberapa kilometer yang akan kita tempuh selama 2 jam. Nah, di sini kita lihat ini kayak orang mau belanja, wisatawan banyak, dan juga rumah makan. Kebetulan kita di base camp Wisuba, wisata Sabah suku Baduy. Nah, ini dia. Jadi kalau mau wisata suku Baduy bisa ke Wisuba ini, yang mana ini base camp
salah satu base camp dari beberapa base camp yang ada di suku Baduy ini. Nanti kita akan dapat tongkat masing-masing yang ingin ke suku Baduy, nanti akan ada tongkat nanti seperti tongkat yang ada di sana. Setiap base camp punya tongkat untuk kita gunakan sebagai pijakan pijakan tangan kita biar nggak pegel-pegel amat. Jadi di sini startnya nanti akan ke sana nih. Nah, startnya kita akan jalan kaki melewati hutan bambu. Nah, sudah banyak porter dari suku Baduy dalam menunggu kita. Jadi seperti inilah suasana daripada stasiun akhir daripada tur ke suku Baduy dalam. Nah, banyak motor, banyak mobil. Ini bagian dalam. Nah, seperti inilah suasana yang ada di sini. Cukup adem, sedang mau hujan sih, jadi adem lumayan. Jadi ini nikmat banget buat kita yang mau jalan, latihan jalan, tapi juga mengenali suku-suku terdalam yang ada di Indonesia. Ayo coba kita ke sana, Pak. Ada pohon jambu soalnya. Kita lihat. Jadi ini rombongan lain. Jadi bukan rombongan kita. Kalau rombongan kita semuanya pakai baju putih. Jadi hari awal untuk membedakan kita dengan rombongan lain dari tur Wisuba itu, kita pakai dress code-nya warna putih. Jadi yang ini rombongan ini dress code-nya warna biru. Jadi tiap orang, tiap rombongan atau tur itu berbeda. Nah. Jadi ada pohon jambu, enak banget kayaknya. Ini jambu air. Di Jakarta sih masih banyak di Condet ya. Ini masih banyak yang kayak gini. Jadi di sini ramai sih, jadi suasananya ramai, banyak tongkat-tongkatnya. Ini ada tongkatnya nanti nih, kayak gini. Tongkat ini dipakai untuk tour guide, guide yang ada di sini. Jadi tongkatnya dipakai untuk jalan, agar kita mendaki ataupun juga melewati lembah itu dengan baik. Nah, di sini ada jeruk juga, Pak. Ini jeruk Bali ya? Ada pohon jeruk Bali. Ini jalan masuknya ke sana. Nah, ini ada jeruk Balinya nih, cuman masih kecil sih. Ini jeruk Bali sih. Atau apa ya namanya? Bukan Bali lebih gede. Ini mungkin gede nanti. Oh, bukan ya? Iya, iya. Jadi Baduy, ini jalan ke bawahnya nih. Kita lihat. Pak Budi tadi lewat. Ring eta. Ya. Belum masuk. Belum masuk. Jadi jalan masuknya ini, Bu ya? Iya. Ya. Nih kita ke sana, Pak ya. Nah, ini jembatannya menarik nih. Jembatan pertama sebelum melangkah ke suku Baduy dalam, mobil udah berhenti di sini, dan ini jembatan pertama kita akan lewati. Jembatan ini terbuat dari kayu, bukan bambu murni, dari pohon bambu yang ada di sekitar. Ini tanpa ada paku nih, sepertinya Pak. Ini hanya disulam, dianyam,
dan diikat paling enggak ini pakai tali. Tapi eh, lantai dari jembatan ini dari anyaman bambu. Oh, ini ada paku, kok dipaku dikit. Ya, tapi ini bagus. Jadi seperti ini suasananya, sangat sangat asri, masih jernih, indah, kemudian suasananya sangat rindang. Ada orang lewat, Pak. ZA. Jadi mereka semua ini suku Baduy luar, yang tadi lewat itu suku Baduy luar. Mereka punya ciri khas, punya ikatan kepala warna biru. Nah, ciri khas itu yang membuat suku Baduy luar itu pun masih sama dengan suku Baduy dalam, yang mana mereka sama-sama hidup berladang, bertani. Jadi nggak ada yang ngantor, guys. Ini nggak ada yang pergi ngantor gitu ya. Jadi semuanya masih berladang. Seperti kita lihat di sana, nah, mereka masih berladang, membuka ladang tuh. Nah, itu laki-laki dan perempuan bareng-bareng sama-sama membersihkan ladang mereka. Nah, kita lihat di sana itu mereka sedang bertani dan berladang. Nah, kalau di sini, ini adalah tempat souvenir orang suku-suku Baduy jualan. Nah, ini udah tradisional banget ya. Jadi ini kayak batas sih. Jadi kayak batas banget. Jadi ini batas banget. Udah nggak kayak ada dua peradaban yang berbeda. Jadi kita lihat rumah yang ada di sini tuh sangat tradisional, tapi so beautiful. Seperti inilah penampakan daripada rumah-rumah daripada suku Baduy. Nah, rumah ini sederhana. Di sini ada beberapa peraturan mengenai tentang peraturan desa dari suku Baduy ini. Ya, ini dari pemerintah Kabupaten Lebak. Ya, seperti itulah. Oh iya, ini ada yang menarik Pak nih. Baduy jero, artinya Baduy dalam. Nah, ini nih ya. Jadi Baduy jero artinya Baduy dalam. Nah, di sini kita sudah memasuki wilayah Baduy dalam berarti. Nah, kita lihat tulisannya di sana, artinya Baduy jero, artinya Baduy dalam. Kita lihat juga rumah-rumahnya, saungnya sangat sederhana tapi bersahaja banget. Ini ada kelapa. Nah, kelapa ini nih menarik ya. Ya, kita kembali lagi ke Baduy luar untuk kita bisa bersiap-siap untuk berangkat. Oke guys, kita ketemu lagi di part 4, yaitu perjalanan menuju Baduy dalam. Thank you. Ya,
Dah. Hai, kita lanjut lagi. Hah? Part 5. Ini kayu ini nih. Apa? Kita action. Ayo mulai. Ya. Jadi sekarang guys, kita udah part 5. Sebelum kita masuk Baduy akan ada briefing dari tim leader yang akan membriefing kita. Kita mau dibagiin tongkat ini guys. Jadi tongkat ini dari kayu apa gitu ya? Kayu apa? Kalau ini Kiabon, kalau ini Kiabon. Ambon. Ya ringan banget ya. Tapi ini kalau kayu bakar enak nih dijadiin kayu bakar, oke sih. Ini biasanya kalau di atas dibikin kayu bakar ini. Iya ini ya dia tipe kayu bakar gampang kebakar ini. Ini digesek-gesek kayak gini nih bisa kebakar nih. Oh iya. Yang penting ini apa? Jadi gini ya. Ya. Jadi kita bakal pakai kayu ini nih untuk gini biar ya apa beban badan agak ringan dikit. Jadi perjalanan ini akan lumayan terik matahari. Kita dibantu porter-porter dari suku Baduy dalam nih. Udah kecil-kecil udah jadi porter. Gimana gedenya? Anak kawan. Oh, anaknya. Oh. 1, 2, yang pertama mana? Loh, Delapan udah ya? segede ini. Nomor berapa? Ini yang nomor 3, ini yang nomor 4. Anaknya 8. Siapa? Sarmin sama Sarnan ini, Sarnan. Enggak. Wawan, putranya berapa? 8. Masya Allah. Anaknya 8. Allah kita ya. Kalau Ini nomor 8. Ini nomor 4. 4. Wih, masih kecil-kecil lagi ada. Umur 10 tahunan. 10 tahun. Oh, per 2 tahunan punya adik. Masa 10 2 tahun? tahun, 3 tahun adian. Jadi ini nomor 3. Si Wawan mana? Nomor 3. Berarti sekarang umur 12. Yang paling gede itu yang Wawan. Oh, yang sana noh. Yang hitam. Nama aku pribadi Aja. cuman punya anak rata-rata kalau di Baduy itu yang muncul anaknya jadi ayah Wawan. Oh, Ayawa. Teh Una tadi itu nama anakku kata dia gitu. Una. Teh Una kan. Oh, ini Ayah Wawan. Jadi yang muncul anaknya. Oh, yang Jadi- nama ya. Berarti kalau bapak anak yang pertama siapa? Siapa namanya? Andra. Berarti ayah Andra berarti. Oh, Orang manggil saya ya Ayah Andra. Ya, Andra. Siapa? Emaknya nih Emak Andra. Ambu Andra. Lucu banget. Itu 8 laki semua. Laki 4, perempuan 4. Oh, hebat pasangan. Perempuan laki-laki gitu. Iya. Yang pertama laki, yang kedua perempuan, yang Terus? ketiga laki, yang keempat laki lagi, adiknya perempuan. Oh. Senang dong orangnya ya. Kamu bersaudara ya? Adik kakak ya, mukanya sama. Iya. Ya, ini Adik kakak. Sama nih. Misalnya si sepupuan. sepupuan. Ini tuh. Mana tuh? AA-nya ya? Ya. Tapi bisa nggak Ayah Wawan ini memilih hidup untuk keluar dari Baduy dalam? Jadi lebih ke sederhana memilih di Baduy dalam aja. Soalnya Kenapa tuh? terbatas kemampuan. Kalau di luar kan harus banyak modal, bikin rumah, bikin lahan buat buka kebun juga harus beli di luar. Iya. Kalau di dalam bebas. Bebas. Iya. Jadi kalau interaksi di Baduy dalam itu masih pakai duit enggak sih? Atau pakai apa tuh? Kalau duit memang udah pakai duit sih. Sejak tahun berapa tuh? Dari Wawan kecil mah udah Udah pakai ada duit? yang jualan juga. Enggak, maksudnya pernah nggak sih pakai barter? Sebagian tukeran ada, Tukeran. tapi duit udah masuk. Oh, udah berarti udah lama banget berarti. Kan dulu tahun berapa akses? Dulu kan akses ke Baduy dalam jarang. Iya. Jadi duit gimana masuknya? Kalau duit sih biasanya masuknya setiap musim-musim. Kalau musim duren, musim teh itu ada penampung juga. Jadi yang apa namanya tengkulaknya itu ngeborong ke ngasih dalam. duit. Iya. Terus duit itu diapain kalau orang Baduy dalam? Dibeliin apa misalnya? Kan banyak ada acara selamatan nanam padi itu ada pakai duit juga itu beli bahan ikan atau
kopi. Oh, Itu kan ada selamatannya juga. kalau Kalau iya beli juga ya. Belinya sama orang Baduy luar. kadang-kadang orang sini masuk ke dalam. Oh. Tinggal kita pesan aja. Kalau kalau misalnya butuh kopi atau apa aja kita pesan langsung datang. Tapi semenjak kan belakangan ini makin banyak nggak orang masuk? Makin ramai makin banyak ini. Ya makin banyak orang masuk. Jadi semakin banyak nggak kira-kira dulu kebutuhan orang Baduy? Sekarang dibanding sekarang. Dibanding sekarang makin banyak kebutuhannya. Kan anak-anak jajan juga di Saung juga. Ada pedagang keliling ke Saung. Oh gitu. Iya. Dulu mah aman, gak ada orang jualan ke Saung. Nggak ada yang nggak ada yang nge-guide duit. Oke, kita lanjutin lagi ntar wawancara sama Ayah Wawan ya. Jadi kita dengerin dulu dengerin dulu arahan dari leader kita. Ya, dimatiin aja kali Pak. Ya. Oh my god. Selamat siang teman-teman. Ya. Ini Pangeran, Una, sama Muhil yang akan nemenin kalian menuju ke Baduy Dalam. Nah, kampung yang akan kita datangi atau kunjungi itu namanya Kampung Cipesi. Gitu. Cipesi untuk aturannya ya, jadi sepanjang perjalanan nanti selama di luar kita boleh teman-teman mau ngonten, foto-foto, video itu boleh bebas dipersilakan, tapi nanti ketika di perbatasan antara Baduy luar dan Baduy dalam nanti akan kita akan ngasih tahu lagi teman-teman kalau perbatasannya di mana. Itu kita harus mematikan ponsel, Nyalain aja. Nyalain terus aja nggak apa-apa. kumpulin ke kita, tapi Biar ini tak nyalain. masing-masing dijaga masing-masing. Karena memang aturan Baduy dalam kita nggak bisa dokumentasi ya biar main. Nah, terus juga nanti mandi cuci di sungai itu nggak boleh pakai sabun, nggak boleh pakai odol, jadi kita mau pakai air sungai aja. Jadi gitu. Terus teman-teman yang punya jajanan bungkusnya disimpan dan dibawa identitas masing-masing dan dibawa lagi keluar Baduy. Kalau bisa jangan ditinggal, sebisa mungkin jangan ditinggal ke sana. Tapi kalau kelupaan ya nggak apa-apa, tapi jangan bawa sampah sembarangan, jangan tinggal sampah. Udah itu aja. Terus apa ya? Oh ya, yang sewa barang, Boleh. sewa sleeping bag, dan itu ke Kamuhil. Siapa aja? Yang udah itu ya. Yang udah transfer ya? Transfer. Aku headlamp Dua. sama jas hujan. Dan satu. Tadi ya jajan. Tadi aja. Headlamp. Jadi nanti kan di Baduy dalam sungai perempuan dan laki-laki terpisah ya, buat buang air juga terpisah. Jadi nanti kan kita berdekatan nih karena leader ceweknya satu. Oh, Misalnya yang mau buang air atau apa, bisa nanya sama oke. ibu yang tinggal di sana atau tanya ke aku. Supaya kita kan misalnya minta temenin, nanti
cowok, nanti ke Mukil sama ke Pangeran. Terus apa lagi ya? Lagi ya? Sama rumah nanti Oh iya, yang rumah. grup Pangeran itu nanti di rumahnya ayah ini. Ayah siapa? Ipan. Ayah Ipan. Nanti yang di grup Muhil Una, yang di rumah satu di rumah ayah Jaira. Oke, ingetin ya. Oh iya, ingetin. Nanti yang rumah satu Muhil itu di rumah ayah Jaira. Daerah. Nanti yang di rumah duanya sama Kauna itu di rumah Arpen. Perwakilan ini. Perwakilannya. Maju. Jadi biar kelihatan mukanya ya. Diapalin aja grup Una Arpen, grup Pangeran Ipan, grup Muhil Ayah Jaira. Jaira. Karena di sana model rumahnya klaster, bangunannya sama. Sama. Dikhawatirkan pada kesasar. Jadi kalau di kesasar kan tinggal tanya aja orang Badunya, saya mau ke rumah Ayah Ipan. Gitu. Jadi nanti dianterin gitu, kayak gitu. Karena nggak rumahnya semua sama, terus nggak ada nomornya. Ada sotong juga. Terus teman-teman Rumah Ipan sama rumah siapa? yang nggak biasa sama trekking, saya nyaranin teman-teman kalau mau porter persilahkan, kalian persilahkan. Nanti akan dibantu di bawah ayah-ayah atau orang-orang di dalam tasnya. Jadi kalau nggak biasa trekking bawa tas besar, disarankan untuk porter. Nah, untuk biaya porternya biasanya peserta itu untuk pulang pergi itu 100.000 Ini beli di mana? Di dalam, Pak. Di dalam ya? Oh, nggak ada di luar. Ingin kasih Di dalam itu aksesoris kalau oleh bisa di dalam. Jadi kalau misalnya ada yang mau porter sebelum kita jalan boleh dikumpulin tasnya, dipersilakan nanti Potong siapa? boleh supaya Ditaruh sini aja. taruh sini aja nanti kita bagi. Iya. Itu ayahnya yang bagi. Ayahnya yang bagi nanti. Jadi teman-teman biar menikmati liburannya, biar tidak ada beban di jalan. Boleh dipakai. Boleh. Beban hidup bisa ditransfer nggak? Sini Kak, kita kumpulin di tengah aja. Enggak. Kalau maksudnya bebas. Terus tadi rumah yang dua siapa? Grupnya Kak Una. Oh, Ya, rumah ya. di rumahnya Arpen. Arpen ya. Ini orangnya. Ya. Perwakilan. Kalau kesasar Arpen. Tidak punya cadangan tuh. Mau ngonten soalnya. Enggak ada, Bang. Aduh. Hah? Mau ngonten pakai itu. Itu beda. Hah? Sama ya? Sama. Min. Ini punya dia boleh dipinjemin enggak maksudnya? Dia coba pinjam dulu. Ini mau dipinjam boleh enggak? Oh, panas dia. Oh. Salah. Oh iya. Oh iya. Oke. Ini tahu siapa? Udah itu. Yang ini? Oh, Iya, yang ini. di mana pinjamnya, Pak? Mereka juga punya cuma satu. Udah mau itu udah dipilih. ulang. Itu tadi udah par 5, ini sekarang harus par 6 nih. Enggak apa-apa, aku potong-potong. Oh iya, oke. Oh iya. Pelan-pelan ya. Kita kena muka. Iya, kena muka bayar ya. Udah siap Ya. semua kameranya. Bilang Yahud ya. Membadi bersama Wisuba. Oke, kita jalan ya. Aduh. Hah? Udah mulai, Pak? Hai, kita udah mulai jalan sekarang. Kita mulai bergerak. Tadi udah berdoa bersama. Kita ke depannya. Keluarga satu. Itu di foto di depan ya. Iya. Itu di situ tuh sama pangeran. Udah, Pak? Oh ya, oke. Kita udah jalan sekarang. Udah lewat ini jembatan. Ini sungai perbatasan. Wah, goyang juga jembatannya. Kita udah masuk di daerah kawasan Baduy Desa Kanekes. Pelayanan perizinan Sabah Budaya Baduy. Wah. Dia itu kampungnya ya. Yeah. Ada berapa desanya? 3 kampung. Oh my god.
Masih nunggu ya? Ah, jadi kita udah di Baduy Jero. Baduy Jero artinya Baduy dalam. Ya didukung sama Pajero Sport nih ternyata. Oh. Sepertinya perjalanannya bakal seru. Hati-hati Pak, ini langkah kaki. Wah. Jadi jalannya gini nih, bertanah kuning sama dikit batu-batuan. Jadi kita lihat dari atas, ternyata ada juga orang yang udah dari atas tuh, mereka udah pada turun. Kalau dalam mendaki gini nih penting banget kesadaran pada kaki. Jadi mindfulness meditationnya bagus banget diterapin, nyadarin kaki, menyadari napas, naik turun deh. Ini Bu. Ya Bu. Wah, sejak kapan Bu? Dari pagi Oh, 2 jam lah. oh bolak-balik langsung. Wah, dari pengalaman orang yang udah dari Baduy dalam katanya 2 jam perjalanan. Deket lah, deket. Ya, kalau Jakarta tuh dari Jakpus ke Jakut, dari Jakpus ke Jaksel lah, ke jalan kaki tapi berat ya. Pohon durian Pak, pohon durian. Sayang banget, nggak ada duriannya, lagi nggak berbuah. Ini pohon pisangnya jadi, kenapa? Karena daunnya dirawat, jadi daunnya tuh dipotong. Beda kalau yang kayak gitu tuh, nanti dia tumbuhnya nggak bagus. Wah ini pisang raja nih Pak, pisang raja. Pisang tanduk. Di pinggir sana ada sungai mengalir. Oh. Kalau mau ke sini latihan olahraga enak banget. Ada orang main bola depan sana Pak. Kita masih di wilayah Baduy luar, yang mana masih bisa kita menggunakan teknologi. Jadi kita masih bisa bikin vlog ini. Sepertinya masih banyak perumahan atau rumah warga di dalam sana.
depan ini adalah pemandu kita. Namanya Kak siapa tadi? Una ya. Ini mereka masih main bola. Jadi rumah-rumahnya unik nih. Coba lihat deh. Rumahnya unik. Lumbung padi Kak? Iya. Ah ya, ini leyit. Jadi orang Baduy itu memiliki kebiasaan untuk menyimpan pangan agar bisa bertahan lama sampai puluhan tahun untuk pangan mereka. Kira-kira berapa lama lagi kita perbatasan Dulu, terus nanti kita ke sini, terus nanti lewat ladang. Masih agak jauh sih. Ikat kepala nanti di dalam ada yang jual juga, orang-orang Baduy dalam kan, yang pengrajinnya juga orang-orang Baduy luar kan. Di sini juga ada penenun, di atas juga ada penenun. Tapi kalau misalnya beruntung ya, kita beruntung kita bisa lihat mereka lagi kerja bikin pengrajin besi itu. Enggak. Di Nenun. atas Cibagelut itu golok, Ya. yang golok sama nenun. Oh, oke, golok sama nenun di situ. Tapi besinya ngambil di mana mereka? Kurang tahu ya. Pertanyaan. Ya mungkin ngambil bahannya dari luar. Mungkin iya, ya. iya. Kerja sama orang luar Baduy juga kan mereka. Oh. Cuma jadi kalau beruntung kita bisa ngobrol, bisa nanya. Ini ngingetin aku kan lahir di Sulawesi, jadi inget lagi masa lalu. Iya. Lihat apa? Untuk beras. Beras, untuk beras. Lihat apa namanya? Leit. Leit. Oh. Dimasukinnya di mana? Lewat apa? Lewat atas sini ya? Di sebelah sana kayaknya. Oh. Di sebelah sini. Oh iya, ini dia lewat sini, Pak. Jadi dia masuk nyimpan di sini ya. Beras ya? Ya, nyimpan berasnya bukan beras, gabah. Gabah. Ya, nanti dari gabah itu kan diproses jadi. Ada kan videonya? Ada. Dari atas ya? Iya. Betul. Oh. Berat banget ini. Kayaknya ini bagus taruh di depan deh. Ya. Lepas tali. Enggak apa kaitannya? Dipasang lagi juga? Enggak itu. Oke. Enggak sih. Pisang tanduknya enak banget tuh. Itu pisang tanduk. Kita ngelewatin sungai nggak, Mbak? Kita nggak lewat ini, kita cuma nyebrang ini aja. Oh, ada jembatan. Ya. Udah berapa menit, Pak? Ya udah. Oh, nanti dipotong-potong ya? Oke. Di sini. Dulu ya di sini. Di jembatan ini. Oke, saya dulu, Mbak. Nanti kan foto langsung ke sana ya, Kak. Oh, Itu kan ke sana lurus terus naik. iya. Ke kampung Cibagelut, tunggu di situ. Iya. Foto. Foto terus jalan. Kak. Ayo bertiga. Oh, boleh langsung. Ikut. Jangan dulu. Ya. Ya. Goyang-goyang tuh. Goyang, guys. Gimana sih kan gendut-gendut gitu. Goyang-goyang nggak apa-apa. Permisi. Nah, alhamdulillah. Oh, ini apa nih? Ini sawahnya. Oh iya Pak rekam udah. Udah. Jalan Ya. Jadi ini Pak Wawan ini sawah. Iya. Apa namanya? Uma. Jadi nanam pare di darat. Jadi ini mah Oh. nggak perlu dikasih air, nunggu air hujan Iya. aja. Jadi Namanya namanya apa? padi gogo. Padi gogo. Ada gagangnya itu. Apa? Maksudnya? Jadi kalau padi sawah kan itu diambil
padinya aja, ininya gagangnya diikat. Oh iya iya iya. Iya, kalau dikeringin aja dipakai lantaian. Itu bisa kira-kira berapa nih panennya ini kalau segini? Bisa sekarang Biasanya setahun sekali. setahun sekali. Iya. Oh. Jadi 6 bulan mulai penanaman sampai panen. Ini lama, tapi Lama. airnya ada nggak? Nah, ini airnya nunggu air hujan, Oh nunggu air hujan. Iya. Jadi alami banget, maksudnya Iya. nggak dibuat-buat ya? nggak pakai pupuk. Nggak pakai pupuk. Ini malami. Iya, iya. Hmm. Jadi di sini apa para suku Baduy itu menanam padi, pare apa sih bahasa? Pare. Pare di sini tuh Iya. dengan alami, nungguin hujan, tergantung langit berkehendak apa. Kalau langit nggak berkehendak kita nggak apa-apa. Ini salah satu hidup natural ataupun alami, mengikuti kehendak. Jadi ini apa sih? Bangun apa? Itu saung-saung, Saung-saung. saung ladang. Ini mereka nanam apa? Ini Pare. selain padi itu kencur, jahe. Oh, Yang bisa dijual itu kencur semacam jahe. Kalau padi di sini nggak boleh dijual. Oh nggak boleh dijual. Nggak Iya boleh. iya iya. Untuk kebutuhan sendiri di sini. Sendiri Karena banyak acara-acara yang harus tetap membutuhkan. dapat tani di sini. Iya. Iya. Kalau buat sehari-hari kadang beli gitu, buat makannya. Jadi ini pare semua ya? Pare semua. Oh iya. keren nih. Jadi parenya alami. Jadi kalau ya kalau teman-teman pengen nyari pare alami nggak usah ke Fresh Market atau ke Carrefour, cukup ke pare yang ada di Baduy. Tapi nggak boleh dijual, tapi masalahnya nggak boleh dijual. Nanti saya ambil ya, tapi kayaknya nggak bisa hari ini, masih ini di daerah saya nih. Tapi nggak boleh dijual ya. Nggak boleh. Tapi kalau dihadiahin boleh nggak? Paling untuk warga-warga kalau misalnya membutuhkan banget, Nah, posisinya pinjam, nanti dibayar sama beras lagi. misalnya nih saya pengen apa? Pengen ini, pengen beli. Bukan pengen makan gitu, gimana Kalau gitu? buat makan paling cuman waktu di sini aja. Oh, Kalau pulang jadi kayaknya nggak boleh ya? Iya. Padahal kan kita mau pengen coba. Tapi nanti dalam kita makan itu nggak nasi dari yang alami itu, dari pare sini. Biasanya kadang-kadang hasil beli. Kalau sehari-hari, kalau pas di sini ada acara adat baru. Oh iya iya, oke nasi oke. hasil dari sini. Kalau saya pengen makan nanti itu gimana? Bisa nggak? Nanti diusahain. Jadi guys, kita mau coba makanan nasi yang berasal dari tanah yang ditanam secara alami, tanpa pupuk, tanpa apapun. Jadi semua berkah dari Ibu Pertiwi, the Mother Earth, yang akan memberikan kita apa yang telah kita tanam. Jadi sekarang pendakiannya tinggi banget guys. Ini mah hitungannya sebelum seberapa. Nanti lebih tinggi lagi. Lebih. Aduh. Ini anak-anaknya Ayah Wawan nih, cilik-cilik ya. Tapi ini anak-anak ini masih pakai baju. Ini kan Baju biasa. anak-anak Baduy luar. Oh, mereka Baduy luar. Kalau anak-anak Baduy dalam masih Iya iya iya. Jadi luar biasa. Satu, dua. Oh iya iya. Punten. Gak kalah sama hotel di Jakarta. Tentunya muter. Jadi ini makin tinggi kita nih, makin naik. Kita di bawah hutan bambu, udaranya seger banget. Sambil olahraga betis. Wah,
Wah, kita udah masuk di kampung pertama. Di kampung pertama ini, wah, ada penenun. Di kampung pertama ini kita akan lihat penenun yang ada. Lumayan. Ya, penenun. Jadi lagi ada yang nenun. Kita istirahat bentar di sini, guys. Capek banget. Gimana? Sini. Aku sendiri dong. Sekali lagi. Oke, udah. Ayo, ibu sendiri, Bu. Ya. Jadi di sini kita akan lihat ke proses penenunan kain daripada yang dipakai oleh suku Baduy. Tapi ini masih kategori suku Baduy luar. Maka kain corak yang mereka pakai itu warnanya biru. Di sini juga spotnya bagus untuk foto. Oh, ada orang tua yang lagi ngejemur kain. Batik ya? Batik tuh bikin batik ya? Ya, ini kampung, tapi masih Baduy luar sih, Pak. Masih boleh kita syuting. Ya, ya. Jadi ini bahan bakar masak kebutuhan sehari-hari. Jadi anti ini nih, anti apa namanya? Polusi. Anti, bukan, anti merusak bumi. Jadi tanpa pengeboran bumi. Ini apa ini? Ayam. Memang ayam tidak di kandang kan? Gitu ya? Diumbar aja kan? Iya, iya, ayam dilepasin aja. Hai guys, jadi kita sekarang lagi berada di pemukiman suku Baduy luar. Pemukimannya tuh unik-unik banget, coba kita lihat ya. Unik banget. Atapnya dari daun rumbia, yang mana atap ini diproduksi dari daun atau daun dari pohon rumbia. Jadi atap ini alami, dindingnya juga alami. Gimana, Pak? Oh ya. Jadi dinding-dinding rumah yang ada di sini tuh semuanya tuh dinding-dindingnya dari alami. Jadi semua yang ada di Baduy ini adalah produk-produk alami dari alam. Jadi semua adalah pemberian alam dari alam dan akan terurai kembali dengan alam. Begitu juga dengan manusia yang ada di Baduy ini, mereka itu semuanya ketika mati atau meninggal, mereka dikuburkan dan hanya diberikan tanda dua dari kayu, hanya sebagai penanda bahwa mereka dikubur di situ. Karena filosofi dasarnya adalah bahwa mereka berasal dari bumi pertiwi dan akan kembali menjadi bagian daripada bumi pertiwi itu kembali. Itulah sekilas, nanti kita akan lanjutkan lagi di video perjalanan menuju Baduy dalam. Kita masih berada di Baduy luar nih. Tapi harus diposisikan video. Sehari itu boleh Ada. di bawah tadi. Oh, yang ada beberapa rumah situ ya, Cisadane ya.
paling berapa rumah? 10 kali ya? Lebih. Ke arah sana. Oh, ini ada pemimpinnya nggak? Ada. Ada Ini pemimpin. rumah ketua kampungnya ini. Oh, yang ini rumah ketua kampung. Tahunya gimana? Apanya? Ketua kampung. Biasanya berladang juga. Kalau saya di rumah. Cuman rumahnya yang ini. Oh, kebetulan rumahnya yang ini. Rumah itu cuma dikasih aja ya. Kalau anak udah besar, rumahnya Untuk sementara biasa kalau di Baduy luar sih kalau udah nikah bikin rumah bisa. Oh, Kalau di Baduy dalam kalau Baduy dalam gimana? untuk sementara ngikut sama misalnya sama ambunya, kalau nggak sama lakinya. Kan kalau di dalam itu nggak boleh nambah kampung, nambah rumah boleh, Oh, nambah nggak boleh. kampung nggak boleh. Jadi Nambah rumah. Ayah Wawan tinggal di mana? Tinggal di rumah induk, ibu, Rumah ibu. iya, Ambu. di rumah ambu. Berarti gede banget dong rumahnya. Enggak gede, itu ya, iya, besar gitu. cuma segede ini aja. Oh, segede nih. Boleh nambah rumah tapi nggak boleh nambah jumlah kampung. Iya, Oh, udah dipaten jumlah kampung Iya. begini. kampungnya cuma 3 kampung. Kalau memang ada tempat boleh nambah rumah, tapi prosesnya lama juga. Kalau misalnya mau buat bahan rumah, kita ngobrol dulu sama Jaro, terus ke Pun juga, Jarwo itu siapa? Ya ketua ketua adat. Oh, ketua adat. Iya, Oh, ketua adatnya disebut Jaro. Jaro, Jaro itu kalau dibalik jero ya. Jaro. Oh, Jarwo. Jaro kalau di luar itu Jaro itu lurah. Lurah. Oh, kalau lurahnya ya. Ya kades lah. Setiap kampung punya lurah sendiri. Iya, setiap kampung ada lurahnya nggak di? Di Cibio ada, di Cikartawan ada, di Cikesik ada. Kalau kadesnya satu di Oh, kadesnya satu kades. Ya, ya, ya. satu wilayah Baduy itu satu kadesnya. Oh, iya, iya. Kok kadesnya? Tadi penghubung itu. Jadi nyebutnya kalau kayak gini, kalau di Kampung. ya lurah namanya ininya. Jadi kalau di pondok tuh, di pondok pesantren, jadi kalau dulu apa namanya, kobong ya. Iya. Nah, jadi gini, yang pimpinannya namanya lurah. Ya, jadi kelompok ini namanya lurah ini gitu. Ya, ya. Asrama lah gitu. Lagi munduran. Oke, op. Ya. Wah, ini lagi seru-seruan nih foto-foto dan kita menunggu rombongan yang ada di belakang. Rata-rata di Baduy dalam itu buat tempat tinggal sehari-hari di saung ladang. Oh, jadi Karena udah. laki-lakinya pada bekerja semua. Iya. Jadi kan wajib setiap keluarga wajib punya saung. Oh, Jadi iya. punya Tempat. 2 rumah, satu di rumah kampung, satu di rumah ladang. Ya, Kalau rumah ladang itu kayak ya tempat kita Istirahat. iya tiap hari lah kerja situ ya. iya, iya. Jadi Ada dapur juga berarti. alat-alatnya juga dibawa ke saung juga. Oh. Nanti rumah saung tiba-tiba berubah jadi rumah. Iya, kan bangunan saungnya sama seperti Rumah. rumah segede gitu, saung sama. Oh, sama. Iya. Kalau di saung setiap keluarga wajib punya. Iya, iya. Kalau di rumah ikut dulu sama orang tua. Nah, sekarang sawah. Setiap keluarga punya sawah. Iya. Kalau sudah ada anak, apakah anak dikasih lahan untuk sawah itu atau gimana pembagiannya? Setiap punya istri misalnya wajib punya lahan, buka sendiri. Oh, jadi Buka sendiri. punya istri bukan. Masih ada lahan-lahan yang masih belum diolah. Iya. Kan kalau di dalam itu lahannya lahan adat. Jadi bukan lahan kalau di Oh, luar kan- bukan lahan milik pribadi. Iya. Oh. Kalau di luar kan lahan pribadi. Siapa yang bisa nentuin kalau ini bisa dibuka sama yang ini? Oh, Ngisin ke jero kan? kalau di Baduy luar kan masing-masing punya ketua kampung misalnya. Kalau di dalam ada puun yang menentukan. Oh, puun yang menentukan. Puun itu apa? Bukan jero ya? Puun itu apa? Atasan Jaro. Oh, atas jero lagi. Oke, puun. Terus Jadi ukuran dari sawah ditentukan atau setiap Tergantung kemampuan. kemampuan apa maksudnya tuh? Tergantung kamu buka lahannya seberapa luas. kemampuan tenaga kita? Iya, Oh, nggak ada batasnya kalau Iya. Dibagi-bagi ya. Untuk sendiri atau untuk sendiri. Kalau buka lahan itu Iya, untuk sendiri. tapi Keluarga itu masing-masing. nggak boleh dimiliki ya. Iya. Ya, karena Yang tanah dimiliki ada. Hasil tanamnya doang. Ini olah. ini komunis.
apa sama prinsipnya tanah tidak bisa tidak sosialis, tidak tanah air tidak boleh dimiliki secara pribadi, hanya boleh dikelola. Iya. Betul. Produksinya saja sesuai dengan tenaga yang kita keluarkan, yang boleh kita nikmati. Secukupnya untuk diri, sesuai tenaga. Iya, Wah, betul, keren banget betul. filosofi hidupnya. Oke, kita lanjutkan di episode selanjutnya sambil berjalan. Oke. Oh, dapat sesuatu. Jadi Biar kedengeran nanti. ya, Wih, apa tuh jalan? karena nanti kedengeran kalau itu peserta wisuda, oke? Ada tandanya. Jik 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 gitu. Kita benar di kampung Cibagut, membaca bersama wisuda di tanggal 11 12 Oktober 2025. Mantap. Yahoo. Boleh. Tas aja. Ambil sekalian grup 3. Ya, 3 nih. Kasih Oh, kakak. ada berempat ya. Oh, ini dari Kalua ya? Iya. Yuk, dulu Pak, saya promosiin dulu. Biarkan dulu. Souvenir dari Wisuba. Ya, jadi guys, kita dapat souvenir dari Wisuba, ini dari kulit kalua. Jadi kulit kalua ini masih banyak kayaknya di sini ya. Jadi kalua itu adalah makanan, bukan makanan, Bahan rawon. bahan dari rawon, tapi dipendam dulu. Jadi bahan dasar kalau makan rawon itu dari sini nih. Kita dapat nih. Taruh di tas biar bunyi katanya. Ini buat satu. Sini. Oh, ya nggak bunyi Pak ini. Kita lewat mana? Sampainya ke pos tadi Oh iya. sebelah kanan tadi. Kita lanjut kemana nih? Ke dari jembatan ini lewat kampung Cisadane nanti. Kalau ke Cibeo memang sini langsung. Lewat kampung ini. Cantik banget ya. Suasananya enak. Hai, kita udah nyampe di lumbung padi, yang lumbung gabah dari suku Baduy. Jadi di lumbung padi ini suku-suku Baduy nyimpan padi mereka. Ini untuk persediaan puluhan tahun, bahkan mungkin sampai ratusan tahun. Lumbung padi ini sangat berguna, ketahanan pangan, karena mereka nggak boleh menjual padi mereka. Dan setiap mereka mau makan, mereka akan menumbuk dan mengambil dari lumbung padi ini. Ini ada bocil, anak Baduy yang nemenin kita bersama bapaknya, nemenin kita perjalanan panjang ini. Ini mirip di Toraja atau suku-suku klasik atau suku-suku yang ada di Indonesia pada zaman dahulu juga menggunakan konsep seperti ini. Jadi sebenarnya ini adalah suatu tradisi yang sudah lama kita kenal di Nusantara. Tapi tradisi ini hanya mampu dipertahankan oleh satu suku, yaitu suku Baduy. Sekarang kita akan mendaki semakin tinggi dan semakin tinggi. Ya, kita akan lihat ini pendakiannya cukup curam dan tinggi banget. Kalau ini musim hujan licin banget karena tanahnya adalah tanah merah. Tipe tanah merah ini adalah tipe tanah yang tidak bisa menumbuhkan pohon yang besar. Makanya kita lihat di sekitar jalan ini pohonnya tidak besar. Dan itu suara apa? Kolecer itu apa sih?
Oh, baling-baling. Jadi terdengar suara baling-baling. Masih oke, Pak? Udah berkeringat banget saya ini. Di sini masih ada monyet nggak, Wawan? Hutan garap enggak. Hutan garap enggak? Banyak. Kalau nanti di dalam? Kadang-kadang sih ada. Oh, jarang ya? Ular ya? Ah ya, gimana tuh Ayawan? Kalau lahirin? Di dalam itu melahirkan sendirian. Melahirkan sendirian maksudnya gimana tuh? Sendirian di rumah. Di rumah? Iya di Melahirkan rumah. sendiri. Iya. Nggak ada yang bantu? Enggak. Maksudnya? Udah tahu caranya. Kalau udah ada lahir anak baru manggil praji. Rajin. Dukun beranak. Oh. Iya. Jadi nggak ada seorang pun yang nemenin. Wih, Sekalipun ibunya. Iya. masa? Iya. Wih, keren gila. Sejak gadis dikasih tahu caranya. Jadi udah itu belajarnya dari mana? Kayaknya wah Udah tradisi ya? iya. Udah pengetahuan itu udah diwarisin dari turun temurun gitu ya? Iya. Yang paling sulit itu melahirkan yang pertama. Yang paling pertama itu agak susah juga kayaknya. Oh, Kalau sungsang kan ya bisa. karena kan belum ada apa ya? Belum ada pengalamannya ya. Iya. Anak aku 8 itu nggak ada yang nemenin lahir. Gak ada yang nemenin. Loh, 8 itu gak ada Ayahnya nemenin. juga, aku juga nggak nemenin. Tapi memang nggak nemenin itu karena dilarang atau gimana, Pak? Kalau untuk laki-laki memang kayaknya nggak boleh. Gitu. Paling kalau misalnya perempuan mah bisa aja gitu. Itu kayu dipotong-potong ya, nggak sengaja ya? Mana? Kayu-kayu. Kan separuhnya dibuat bahan bakar. Oh, Tapi nggak dihabisin ya. ya. Udah mati, Pak? Mati ya. Mati, Pak. Nggak ada apa-apa, cuma buat ini. Kesukaan orang. Rata-rata di sini suka main itu. Kalau yang gede mah ada yang jutaan di harganya. Masa? Juta. Iya ada yang jual cuman itunya panjangnya ada 3 meteran lebih. Suaranya Hai, kita udah nyampe nih di tengah-tengah hutan. Satu tanjakan lagi kita akan naik bukit lagi. Jadi bukitnya di sini banyak klecer katanya. Klecer itu ya apa ya, balin-balin bambu yang bunyi lah. Ya. Ya, klecer. Ah, yang bunyi bagian atasnya dia muter-muter gitu. Iya. Klecer. Main itu maksudnya apa, berlomba? Jadi bikin klecer. Gimana? Turun bukit lagi. Tapi ini kalau tanahnya kuning. Lucu banget.
Kas pacar. Ya, Ya dari belakang aja begitu ya. Ya dari belakang. Kayak gimana gitu? Gimana pura-puranya rukun? Kayak bener. Aja loh. Mendekati ya, sebentar. Oh, salahnya. Oke. Oke, guys, kita udah nyampe deket lagi perbatasan di sana. Jadi kita akan istirahat dulu di Saung. Jadi di sana tuh, sana Kampung Baduy Dalam. Di ujung kelihatan atapnya di sana. Nah, di sana kita akan nonaktif HP dan inilah pemandangan sekitar yang ada di Kampung Baduy Dalam. Jadi di Baduy Dalam ini kita udah jarang lihat orang. Jadi kita ini udah di perbatasan. Kita akan istirahat sebentar dan hujan sudah mulai turun. Hujan ini, oke, kita akan lanjut nanti. Halo guys, kita akan berada di Oke, hari ini bukan saat ini kita lagi berada di pos perbatasan antara Baduy Dalam dan Baduy Luar. Jadi kalau kita udah lewat pos ini, kita udah nggak bisa lagi menggunakan alat-alat elektronik dan semua alat elektronik itu kita simpan. Ini kita ada di Saung Saung yang mana udah selesai. Di sana nanti dalam sana kita akan menginap semalam untuk merasakan bagaimana hidup di alam terbuka. Ini teman-teman nih, teman-teman dari trip ya, menunggu rombongan yang lain. Enggak. Oh iya. Bukan struktural, bukan tapi struktural turun. Iya. Udah dulu Pak. Udah. Ya. Udah cukup Pak. Turun. Dah. Hai, kita udah keluar dari Baduy Dalam. Jauh banget guys, pengalaman indah banget selama di Baduy Dalam. Hidup tanpa listrik, tanpa alat-alat modern, semua serba alami. Tadi malam tuh kita tidur nggak tahu jam berapa karena orang suku Baduy Dalam juga nggak ada jamnya, ditanyain jam berapa Pak. Jadi mereka jawabnya cuman ya kira-kira gini gitu. Tapi kira-kiranya tuh bener. Jadi kalau kira-kira jam begini, pas dicek di jam tangan tuh bener. Jadi pengalaman menarik semalam tuh keren banget. Jadi orang yang mau silent, mau retreat tanpa handphone, tanpa apapun, tanpa kegusaran ya bisa lah. Recommended banget sih ke Baduy Dalam tuh. Jadi yang pengen ngerasain gelap, kalau kita di Jakarta kan sulit banget dapat tempat yang gelap gitu. Semua tempat penuh dengan lampu. Bagi yang mereka mau mencari keheningan, pengen ngelihat ke dalam dirinya, bisa ke Baduy Dalam. Cerita menarik sih semalam tuh, saya kan lagi nggak bisa ngapa-ngapain juga, nggak ada yang bisa diobrolin, tidur. Tapi pikiran tuh kemana-mana. Jadi kesempatan buat kita bisa melihat isi pikiran kita tuh di Baduy Dalam. Karena kita nggak ngapa-ngapain, tentu yang bermain pikiran kita. Panca indera kita nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ngeliat ke sana, nggak bisa ngeliat ke sini, nggak ada yang sesuatu yang menjadi objek pikiran kita. Jadi pikiran kita punya visualisasi tentang memuncul semua tuh. Jadi kita bisa lihat diri kita itu bagaimana dengan menginap satu malam di Baduy. Silakan join di Baduy Dalam. Sekarang kita mau keluar nih. Nah ini suasana di perbatasan. Nah, ini istirahat dulu, capek banget jalan kaki. Ini ada ya, nanti aja lagi Pak ya, nanti masih pada duduk. Aduh, pada baru datang. Jadi kita hanya boleh mendokumentasikan rumah ini, selebihnya ke arah Baduy Dalam tidak bisa didokumentasikan ya. Itu bagus juga sih sebagai latihan kita untuk mengenal diri kita. Ini latihan mengenal diri sih. Oke, nanti kita akan ketemu lagi di perjalanan pulang kayak gimana pemandangannya. Saksikan seterusnya di part selanjutnya.
Oke. Hai, kita udah nyampe di perbatasan suku Baduy dengan dunia luar. Jadi ini tempat pertama kali kita start dan ini juga tempat finishnya. Jadi sini banyak souvenir yang dijual di perbatasan di sini. Udah, hari ini kita udah selesai perjalanan kita, banyak pelajaran yang kita ambil. Nanti kita share pelajaran-pelajaran yang telah kita pelajari selama berada di Baduy semalam. Pelajaran-pelajarannya sangat syarat akan makna-makna kehidupan dan akan syarat akan hal-hal filosofi hidup serta petunjuk-petunjuk spiritual daripada para leluhur orang-orang Baduy. Tonton video selanjutnya.